Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan dan para netizen yang simpati terhadap kasus saya. Hari ini adalah hari sidang pertama setelah Pengadilan Tinggi mengembalikan berkas ke Pengadilan Purwokerto dan diperintahkan melanjutkan sidang. Hari ini ada 3 saksi yang diperiksa. Yang satu adalah Dr. Tongsip, itu pengacara dari istri nasabah yang berhutang tidak bayar. Ya, di dalam surat kuasa yang dibacakan di pengadilan, Dr. Tongsip di bagian khusus mengatakan mewakili pelapor untuk melaporkan saya di pasal penipuan 263, di pasal pemalsuan surat 263 dan memberikan keterangan palsu 266. Dia bertindak untuk dan atas nama. Ya, ini susah nih kalau pengacara seperti ini, susah. Kasus pidana tapi untuk dan atas nama. Sehingga waktu ditunjukkan, saya yang didampingi Noraman dan Sekjen Pradi Herman Duleni mempermasalahkan ini. Di dalam kasus pidana harusnya saya sebagai penasihat hukum, bukan untuk dan atas nama. Lalu di dalam kesaksiannya hanya berbicara tentang asumsi-asumsi yang mengatakan saya sebagai pemilik koperasi. Ya, kemudian saya berperan banyak dalam merekayasa kasus. Hanya itu, tetapi tidak ada bukti. Ada bukti yaitu tentang risalah lelang dan daftar hadir. Setelah kemudian ditunjukkan jaksa di sana, di dalam daftar hadir ada daftar hadir pengumuman lelang, di mana lelang dilakukan online. Di situ saya sebagai saksi telah terjadi penjualan barang lelang. Sebagai saksi mewakili koperasi Arta Megah. Ada 2, saya dan petugas KPKNL. Namun saya mempersoalkan kalau begitu saksi ini semua harus jadi terdakwa harusnya. Itu satu. Dan yang kedua, saya tunjukkan bahwa saya ada kuasa. Itu permasalahan pertama di situ. Lalu yang lain itu tentang asumsi-asumsi aja yang mengatakan saya itu satu kantor dengan koperasi, sehingga dianggapnya saya sebagai pemilik koperasi. Ya, itu yang Dr. Tongsip. Beliau ini pengacara yang baru tahun 2010 ternyata disumpah, dan dia ini ketua Pradi di Sukoharjo, sehingga waktu tadi sempat ditegur oleh Pak Sekjen. Ya, karena mengadukan sama-sama satu rekan profesi dalam asosiasi. Dan ini kalau terjadi presiden buruk terhadap advokat, karena bisa dikriminalisasi. Lalu yang kedua itu Lisa Janti, ini istrinya almarhum Hasan Budiman, orang yang berhutang. Keterangannya hanya putar-putar, tapi intinya bahwa dia keberatan hutangnya jadi banyak dan bunganya tinggi. Namun tidak bisa menunjukkan satu surat pun keterlibatan saya. Waktu saya tanya apakah ada yang saya gelapkan, dia mengatakan tidak. Apakah saya menipu, dia mengatakan tidak. Apakah saya memalsukan surat, ada memalsukan surat, dia mengatakan tidak. Dan yang bersangkutan ini pernah kena vonis dalam perkara lain, perkara pidana kasus lain. Lalu kemudian yang ketiga, Ibu Yana, ini saudara dari Ibu Lisa Janti, yaitu pelapor. Keterangan sama, dia berputar-putar aja hanya masalah kredit, tidak menyebutkan dengan alat bukti keterlibatan saya. Di akhir persidangan, majelis memutuskan saya tidak ditahan, tetap saja tidak ada penetapan penahanan, dan kami juga sudah mengajukan permohonan untuk tidak ditahan. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua saja teman-teman Bapak Ibu sekalian, pada jejaring dan kepada netizen yang bersimpati pada saya, sehingga saya masih bisa tidak ditahan
Dan saya berharap pada sidang-sidang akan datang juga ditahan sampai kasus ini terang benderang apakah saya bersalah atau tidak.